Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan serta menjelaskan apa itu peran penting kepemimpinan dalam MSDM. Dengan beranggotakan 5 orang, yang pertama ada saya sendiri yaitu Trias Noidanto dengan NIM akhir 049, lalu ada Nuri Firda dengan NIM akhir 122, lalu ada Rihana dengan NIM akhir 120, lalu ada Naila dengan NIM akhir 176, dan yang terakhir ada Kalista Jasmine dengan NIM akhir 231. Kali ini saya akan membacakan sebuah definisi kepemimpinan dan definisi MSDM. Mari kita mulai dari sebelah kiri, yaitu definisi kepemimpinan. Di sini ada 3 pandangan utama. Pertama, menurut Stephen, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian visi atau serangkaian tujuan. Selanjutnya ada Terry, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seorang atau pemimpin yang mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama sadar dalam tugas-tugas hubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, menurut Kate Davis, kepemimpinan adalah kemampuan untuk meyakinkan orang lain agar mau bekerja sama secara antusias di bawah bimbingan untuk mencapai tujuan yang diyakini bersama. Sekarang mari kita beralih ke sisi kanan, yaitu definisi MSDM. Menurut Gary Disler, MSDM adalah kebijakan dan praktik yang menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengupahan, dan penilaian. Sementara itu, menurut Malayu S. Basubuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai leadership skill. Jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui dan pelajari sebelumnya, jadi leadership skill ini menjadi sebuah elemen yang sangat penting dalam efektivitas kepemimpinan. Mengapa? Karena pemimpin yang efektif itu harus memiliki kombinasi keterampilan teknis, interpersonal, dan konseptual yang baik. Menurut Goldman 1998, kecerdasan emosional ini merupakan komponen utama dalam kepemimpinan yang efektif, karena memungkinkan pemimpin itu memahami dan mengelola emosi dalam organisasi. Lalu, menurut Haytami et al. 2023 yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional berperan penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Begitu juga apa yang dikatakan dengan Jigel et al. 2020 yang mengatakan bahwa kemampuan komunikasi juga menjadi faktor kunci dalam kepemimpinan. Pemimpin yang efektif itu harus mampu menyampaikan visi, memberikan motivasi, serta membangun hubungan kerja yang harmonis. Lalu yang terakhir, seperti yang dikatakan oleh Cavazot et al. 2012, menunjukkan bahwa kecerdasan emosional ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas dan mengulik kembali mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini ada 5. Yang pertama, kepemimpinan otoriter, demokratis, laissez-faire, transaksional, dan transformasional. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan yang menempatkan pemimpin ini sebagai pusat kekuasaan dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan bawahan. Lalu yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Ini merupakan gaya kepemimpinan yang pemimpin ini melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan partisipasi dan kepuasan kerja. Lalu yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan yang pemimpin ini memberikan kebebasan kepada bawahan dalam menjalankan tugas dengan pengawasan yang minimal. Lalu yang keempat, kepemimpinan transaksional. Seperti namanya, kepemimpinan transaksional. Jadi kepemimpinan ini berfokus pada sistem imbalan dan hukuman untuk mengontrol kinerja karyawan. Jadi model ini menekankan hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Baik, sebaliknya, gaya kepemimpinan transformasional yaitu gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi tim melalui visi bersama untuk mencapai potensi tertinggi mereka dan membawa perubahan positif dalam organisasi. Selanjutnya, hubungan kepemimpinan dalam manajemen SDM. Yang pertama adalah hubungan sebagai penggerak SDM. Pada dasarnya, kepemimpinan berperan menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan kinerja karyawan. Pemimpin juga menjadi pusat komando yang memberikan arahan, memastikan setiap anggota tim memahami perannya, serta membentuk budaya kerja yang mendukung produktivitas. Selanjutnya yaitu dampak yang muncul jika hubungan kepemimpinan berjalan secara positif. Dalam kondisi ini, contohnya seperti produktivitas menjadi meningkat dan karyawan cenderung lebih termotivasi. Lalu tingkat retensi yang tinggi dan setiap individu bisa mengembangkan potensinya dengan lebih optimal serta kerjasama tim yang lebih solid. Kemudian dampak buruk yang muncul jika hubungan kepemimpinan berjalan secara negatif,
yaitu seperti demotivasi dan stres berkepanjangan, meningkatnya turnover karyawan, terciptanya lingkungan kerja yang toksik atau tidak sehat, hingga terhambatnya inovasi. Jadi kualitas kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan SDM dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi kepemimpinan dalam MSDM. Ada 4, yang pertama perencanaan atau planning, kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan atau directing, dan terakhir pengawasan atau controlling. Kita bahas satu-satu dari perencanaan atau planning. Jadi pemimpin ini menentukan kebutuhan SDM dan merancang strategi pengelolaan tenaga kerja. Lalu organizing atau pengorganisasian, jadi pemimpin ini mengatur pembagian tugas sesuai dengan kompetensi karyawannya. Lalu yang ketiga directing, jadi pemimpin ini memberikan arahan dan motivasi kepada karyawan agar tujuan organisasi ini dapat tercapai. Lalu yang terakhir pengawasan atau controlling, jadi pemimpin ini melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawannya. Lalu selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam MSDM. Yang pertama, pemimpin ini berperan dalam rekrutmen. Jadi pemimpin menentukan kualitas SDM sejak awal melalui proses rekrutmen. Pemimpin memastikan bahwa kandidat tidak hanya kompeten, tetapi juga sesuai dengan budaya organisasi. Person Organization Fit Theory menjelaskan bahwa keberhasilan karyawan dipengaruhi oleh kesesuaian antara nilai individu dan juga organisasi. Teori ini menekankan bahwa karyawan akan bekerja lebih baik jika nilai dan kepribadiannya sesuai dengan organisasi. Kemudian selanjutnya, pemimpin juga berperan dalam pelatihan dan pengembangan, yang dimana pemimpin ini berperan sebagai pengembang SDM atau people developer, bukan hanya pengontrol kerja. Nah, kemudian ada yang pertama Human Capital Theory. SDM ini adalah aset yang bisa ditingkatkan nilainya melalui pendidikan dan juga pelatihan. Lalu yang kedua ada Transformational Leadership Theory, yang dimana pemimpin menginspirasi dan juga mendorong pengembangan potensi karyawan. Artinya, pemimpin bukan hanya mengawasi, tetapi juga menginvestasikan dan juga menginspirasi SDM untuk berkembang. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pemimpin ini juga berperan dalam pengambilan keputusan, yang dimana pengambilan keputusan ini adalah inti dari kepemimpinan dalam MSDM, karena menentukan arah pengelolaan SDM. Jadi ada 2 teori, yang pertama ada Decision Making Theory oleh Herbert Simon, yang dimana keputusan ini harus rasional, berbasis informasi, dan juga mempertimbangkan keterbatasan. Lalu yang kedua ada Contingency Theory of Leadership, yang dimana keputusan pemimpin harus disesuaikan dengan situasi. Lalu juga pemimpin berperan dalam motivasi. Jadi pemimpin adalah sumber utama motivasi kerja dalam organisasi. Contohnya, pemimpin ini memotivasi dengan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu gaji, atau memberikan penghargaan. Jadi semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi juga kinerjanya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi pemimpin ini berperan dalam evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja ini adalah alat pemimpin untuk mengontrol dan juga meningkatkan kualitas SDM, karena evaluasi kinerja memberikan pemimpin informasi nyata tentang kinerja karyawan. Sehingga pemimpin ini bisa mengontrol, mengidentifikasi masalah, dan juga mengembangkan SDM. Baik, selanjutnya masuk ke studi kasus yang membahas PT Sejarin Industri Indonesia terkait krisis retensi SDM dan lemahnya pengembangan kepemimpinan. Nah, studi kasus ini membahas 3 permasalahan besar. Yang pertama, tingkat retensi karyawan yang rendah sehingga perusahaan kesulitan dalam mempertahankan SDM yang berkualitas. Yang kedua, terbatasnya pelatihan kepemimpinan dalam pengembangan kepemimpinan internal perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, sistem evaluasi kinerja yang belum selaras dengan kebutuhan nyata perusahaan. Nah, permasalahan ini dipicu oleh proses rekrutmen yang belum terstruktur dengan sistematis, terus minimnya program pelatihan kepemimpinan bagi first line manager, terus serta penilaian kinerja yang cenderung bersifat administrasi dalam implementasi nyatanya. Nah, dampaknya ini bisa memberikan tingkat turnover meningkat, terus biaya rekrutmen terus bertambah, dan potensi SDM tidak berkembang secara optimal. Nah, pada masalah ini dibutuhkan pemimpin dalam memecahkan solusi ini, yang dimana kami memberikan langkah untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Yang pertama yaitu penyusunan kebijakan SDM yang lebih terarah dan berorientasi jangka panjang oleh seorang pemimpin. Yang kedua, pengembangan program kepemimpinan berjenjang bagi manajer. Yang ketiga, penerapan sistem rekrutmen berbasis kompetensi yang lebih terstruktur. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja yang didasarkan pada data sehingga hasilnya bisa lebih realistis dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga adanya timbal balik dari karyawan di perusahaan tersebut. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini yaitu kepemimpinan dengan manajemen SDM adalah 2 elemen yang tidak bisa kita pisahkan, 2 elemen yang selalu berhubungan dalam tercapainya suatu tujuan organisasi. Nah, efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat terwujud jika
seorang pemimpin memiliki sikap yang dapat mengarahkan, yang dapat memotivasi, yang dapat mengelola sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut. Nah, gaya-gaya kepemimpinan yang telah kami jelaskan sebelumnya memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam implementasi manajemen sumber daya manusia yang ada. Nah, dengan demikian, kepemimpinan yang efektif adalah pondasi utama dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan terwujudnya tujuan organisasi yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami atas presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.